Ya, adik-adik, selamat selamat mengikuti bimbel kembali ya. Jadi jangan bosan kalau misalnya waktunya adik-adik nanti banyak digunakan untuk bimbel. Ya, di malam ini insya Allah kita akan belajar dan memahami terkait dengan verbal ability. Sudah paham belum ya? Temuan pertama atau kedua ya ini, Kak Wiwit? Iya. eh, Baik, untuk verbal ability, ada beberapa yang harus diperhatikan. Nah, nanti bagaimana sih triknya? Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya untuk materinya. Oke, PowerPoint saya sudah kelihatan belum ya, Dek? Udah, Oke, iya. Baik, jadi di sini ada verbal ability. Nah, verbal ability ini salah satu komponen tes yang ada di TPB. Nah, di TPB satu yaitu yang pertama ada verbal ability, kemudian ada numerical ability, kemudian ada reasoning ability. Nah, jadi tiga komponen itu yang mengukur kemampuan adik-adik di verbalnya, di numericalnya, dan di reasoningnya. Jadi reasoning itu apa ya, lebih kompleks ya. Nah, kemudian ada satu plus satunya itu adalah TKP atau tes kepribadian. Nah, jadi di TKP itu bagaimana eh, adik-adik ini nanti diukur terkait dengan tipe kepribadiannya itu seperti apa sih. Nah, itu kan ada narasumbernya sendiri. Nah, di tes ini atau empat komponen ini tidak banyak diajarkan di mapel. Kayak misalnya kemarin kan untuk bahasa Indonesia atau mungkin literasi IPS, literasi IPA itu diajarkan. Nah, yang TPB ini adalah di luar mata pelajaran adik-adik sehari-hari. Nah, makanya adik-adik harus benar-benar paham dan penempatannya harus tahu seperti itu ya, karena TPB tidak masuk di mapel. Oke, nah sekarang verbal ability. Nah, verbal ability ini adalah kemampuan dalam hal verbal atau kemampuan adik-adik dalam verbalnya. Nah, verbal itu berkaitan dengan apa? Nah, verbal ini berkaitan dengan vokal, berkaitan dengan kata-kata. Nah, jadi nanti di sini kita akan banyak belajar untuk mengupas yang namanya sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata. Nah, di verbal ability ini ada tiga sub item atau subtes yang eh, materinya ya. Jadi ada sinonim, kemudian ada antonim, dan yang terakhir ada analogi. Nah, semuanya bermain dengan kata-kata. Oke, kita masuk di contoh soal pertama. Oke, nanti silakan yang bisa menjawab bisa ini ya dibuka untuk mikrofonnya kita belajar bersama-sama. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang salah kita bisa koreksi bareng-bareng. Oke, ya. Oke, nah di sini ada sinonim. Nah, perhatikan untuk eh, kata kuncinya atau pertanyaannya yang diminta itu apa. Nah, ketika yang diminta sinonim maka adik-adik harus menjawab berkaitan dengan sinonim. Nah, ada yang tahu sinonim itu apa? kesamaan kata Persamaan kata. Oke, ada lagi sinonim. Tadi persamaan kata ya. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Silakan yang mau mencoba. Oke. Ya. Ya, bagus ya. Tadi persamaan kata. Nah, namun yang lebih tepatnya adalah persamaan makna kata. Jadi, katanya sama belum tentu sama ya artinya. Nah, jadi di sini adalah persamaan makna. Nah, yang sama apanya? Yang sama adalah maknanya. Nah, di sini ada soal nomor satu. Nah, kata yang eh, ditujukan pada soal nomor satu ini ada elaborasi. Nah, di sini kita akan lebih banyak mengoleksi kata-kata, kemudian nanti adik-adik bisa belajar untuk menggabungkan dalam sebuah kalimat. Nah, karena ketika di soal tes itu
literasi biasanya itu nanti digabungkan dengan kalimat. Oke, nah di sini ada kata elaborasi. Oke, kira-kira elaborasi ini sinonimnya apa ya? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, sinonim dari kata elaborasi adalah A. Penyusunan dalil, B. Pendadaran, C. Penjelasan terperinci, D. Kontrak kerja, atau E. Penugasan untuk kerja. Oke. Contohnya, contoh kalimatnya, hmm, saksi saksi tersebut memberikan elaborasi pada bukti-bukti yang ditujukan. Ini artinya apa kalau ada kalimat seperti itu? Penjelasan terperinci. C. C. Penjelasan. Penjelasan. Oke, kita yes, ya, paham ya. Oke, ini aja. Oke ya, jadi elaborasi adalah penjelasan terperinci. Oke. Kemudian soal nomor 2 di sini ada eka matra. Nah, eka matra itu oke, apa yang dimaksud dengan eka matra? Oke. A. Estimasi ukuran, B. Suku tunggal, C. Fisika, D. Metafisika, atau E. Gradien. Oke. Eka matra. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Satu, cabang ilmu di bidang sains adalah eka matra. Nah, kira-kira eka matra ini apa? Fisika. Oke, apa? Eka matra ini berkaitan Fisika. dengan sains. Nah, Fisika. yang mana? C. Oke, ya. Jawabannya adalah C, fisika. Nah, eka matra ini nama lain atau sinonim dari fisika. Oke. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini ada proteksi. Kira-kira apa yang proteksi? Jurusan Perlindungan. protek perlindungan. Oke, jadi proteksi ini adalah perlindungan. Nanti misalnya ada soal yang berkaitan dengan proteksi, sinonimnya adalah perlindungan. Nah, contohnya mahasiswa tersebut mengambil jurusan proteksi tanaman di IPB. Nah, berarti mahasiswa itu mengambil jurusan perlindungan tanaman atau sesuatu yang memang fokus konsentrasinya untuk melindungi tanaman. Oke. Nah, kemudian ada soal nomor 4 ada baga. Oke. Baga ini adalah sinonim dari kata A. Bergaya, B. Nama burung, C. Penakut, D. Seperti, atau E. Pemberani. Soal nomor 4. Oke. Oke, ada yang mau menjawab baga itu apa? Oke. Baga ini apa kira-kira kalau ada kalimatnya seperti ini? Sebagai seorang pendaki gunung, Anton harus jadi A. Bergaya, B. Nama burung, C. Penakut, D. Seperti, Pemberani. atau E. Pemberani. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ada kata tangkal. Oke. Nah, kira-kira tangkal ini Cegah. apa sinonimnya? Baik. Ditangkal berarti dia apa? Cegah. A. Oke, ya. Nomor 5 yang betul adalah A. Dicegah. Oke, jadi tangkal ini sinonimnya adalah cegah. Oke, misalnya menangkal penyakit atau misalnya penangkal eh, apa ya? Bolo atau penangkal musibah. Nah, itu jadi tangkal ini adalah sinonimnya cegah. Kalau nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ini ada kata virtual. Nah, virtual ini memiliki sinonim dengan kata A. Hiponema, B. Maya, C. Nyata, D. Virgin, atau E. Impian. B. Iya, Maya. Oke, Maya. Oke, hmm, A.
Hmm. Ini ya misalnya. Peserta bimbel SNPDB melakukan bimbingan secara virtual. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Ada kata frisky. Nah, frisky ini memiliki sinonim dengan kata A. Kasar, B. Licin, C. Desakan, D. Sedih, atau E. Tidak berdaya. Nomor 7. Oke, Oke, kira-kira apa ini? Karyawan di perusahaan asing mendapatkan rezeki dari atasan setiap Misalkan. hari. Oke, ya, jadi diingat-ingat ya, Rizky ini adalah desakan. Oke, saya lupa di ini ya, di bold. Oke, selanjutnya soal nomor 8 ada kata hukuman. Nah, hukuman ini memiliki sinonim dengan kata A. Aturan, B. Penjara, C. Denda, D. Delik aduan, atau E. Larangan. Dan contohnya seperti ini, misalnya ada pengendara motor itu mendapatkan hukuman karena melanggar lalu lintas. C. Tidak. Enggak. Hukuman ini adalah yang lebih tepat adalah denda. Oke. Ini jangan terkecoh pada soal apa jawaban yang B ya, penjara. Nah, kadang kalau misalnya kita tidak teliti, itu hukuman kita persepsinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan jeruji atau berhubungan dengan penjara. Nah, jadi hukuman ini adalah denda. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Ada kata hibrida. Nah, hibrida ini memiliki sinonim dengan kata A. Cepat berbuah, B. Tanaman rendah, C. Cangkolkan, D. Antar tanaman, atau E. Bibit unggul. Contohnya ini. Pemerintah menggalakkan program petani menggunakan hibrida agar hasil tanaman maksimal. Nah, kata hibrida ini memiliki sinonim dengan kata apa? Hibrida. Kira-kira yang mana yang tepat? Hibrida. Yang A, B, C, D, atau yang E? E. Hibrida ini adalah nama lain atau sinonim dari bibit unggul. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah lihat ada yang namanya jagung hibrida. Nah, itu berarti jagungnya itu adalah jagung yang memang bibit unggul. Oke. Ya, selanjutnya soal nomor 10. Ini ada kata residu. Nah, residu ini memiliki sinonim dengan kata A. Reduksi, B. Remisi, C. Sisa, D. Ampas, atau E. Hasil. Residu. Residu ini memiliki sinonim dengan kata apa? Sisa. Sisa. Contohnya ya, saya buat kalimat. Hmm, Residu itu apa tadi? Sisa. Sisa. Oke, ada yang bisa membuat kalimat? Residu dari
Contohnya residu dari bahan kimia pabrik tidak boleh dibuang sembarangan. Oke. Jadi residu ini adalah sisa. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Ada kata akurat. Nah, akurat ini memiliki sinonim dengan kata A ralat, B saksama, C selidik, D limit, atau E aproksimasi. Kira-kira apa akurat? Ada yang bisa menjawab? Hasil tes. Oke, contohnya hasil tes SNPDB telah dinilai dengan akurat. Nah, kira-kira akurat ini apa artinya? Seksama. Oke, seksama. Oke, jadi akurat ini adalah seksama. Oke, soal nomor 11 jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini ada kata kelas. Kelas ini memiliki sinonim dengan kata A. State, B. Kamar, C. Tingkatan, D. Ruangan, atau E. Grup. Oke, kira-kira kelas ini memiliki sinonim dengan kata apa? A, B, C, D, atau E? Oke, Oke, apa yang kelas sinonimnya? Oke, contohnya ya, bisa hmm, di- contohnya ini. Risa mengikuti lomba menyanyi kategori kelas. Oke. Kira-kira kalau ada kata seperti ini, kelas di sini berarti sinonimnya apa? Tingkatan. Oh, Oke. Kelas, tingkatan, ada yang lain? oh, B, grup. grup. Oke. Ya, yang betul adalah yang E, grup. Jadi kelas ini bukan kayak kita ya di sini ya, misalnya kelas satu, kelas 2. Nah, di sini tingkatan kelas ini namanya adalah grup. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada nonton sepak bola itu ada klasmen, ada grup A, grup B. Nah, itu kelas atau namanya grup. Nah, jadi kelas ini, nah ingat bahwa sinonim atau antonim itu terkadang tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada kalanya menggunakan bahasa asing, baik itu dari bahasa Inggris, bahasa Latin, ataupun bahasa Belanda atau yang lainnya. Nah, jadi kadang juga ada yang menggunakan bahasa Arab karena memang banyak bahasa-bahasa dari negara lain yang eh, masuk di Indonesia dan itu sudah ibaratnya itu diadopsi ya di Indonesia menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa yang sering kita kenal. Nah, cuma kalau misalnya katanya kita belum familiar, nah berarti kita harus banyak me- memiliki perbendaharaan kata atau koleksi kata-katanya harus lebih banyak. Jadi di sini udah tahu ya, kelas di sini ini adalah namanya grup. Oke. Oke, selanjutnya
Selanjutnya soal nomor ini kok jadi gini. Nah, ini nanti saya revisi. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Di sini ada kata canggih. Nah, canggih ini memiliki sinonim dengan kata A. Asoptisticate, B. Sulit, C. Mutakhir, D. Kompleks, atau E. Sukar. Oke, kira-kira kalau ada kata canggih di sini berarti maknanya apa? Atau sinonimnya apa? A, B, C, D, atau E? C. Yang mana? C. Oke, oke. Kata canggih ini memiliki sinonim dengan kata mutakhir. Oke. Perusahaan, mana ya? Perusahaan. Oh, oke. Contohnya nih ya. Perusahaan itu telah menggunakan peralatan yang canggih. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Di sini ada otodidak. Nah, otodidak ini memiliki sinonim dengan kata A. Rehabilitasi kerusakan tulang. B. Cara belajar mandiri. C. Pendidikan luar biasa. D. Cara mengajar tunagrahita. Atau E. Maju dengan belajar sendiri. Nah, ini biasanya sering dipakai sehari-hari ya. Atau ada yang sering memakainya. Misalnya, saya belajar titik-titik dengan otodidak. Contohnya, Cara belajar sendiri. cara belajar, Cara belajar mandiri. cara belajar mandiri. Oke, ada yang lain? Maju dengan belajar sendiri. Oke, ya, yang lebih tepat adalah maju dengan belajar sendiri. Nah, kenapa dikatakan maju dengan belajar sendiri? Nah, karena otodidak ini berarti dia itu ada kemajuan atau dia menguasai sesuatu. Nah, contohnya kan kayak misalnya, eh oke, oke. Contohnya ini, saya belajar gitar dengan otodidak. Nah, jadi ada hasil atau ada kemajuan. Oke, ada kemajuan, oh dia tuh bisa gitar. Nah, dia belajarnya dengan apa? Dia dengan otodidak. Jadi dia itu melakukan sesuatu kemajuan itu dengan belajar sendiri. Oke. Kalau cara belajar mandiri kan berarti cara belajar dia untuk mandiri. Nah, di sini adalah dia belajarnya belajar sendiri. Nah, kemudian dari belajar itu dia akan memperoleh sebuah kemampuan, sebuah pengetahuan baru, sebuah perilaku baru yang itu dihasilkan oleh keinginannya dia dan latihannya dia secara mandiri. Dan ini tidak dibantu oleh pelatih ya. Nah, itu namanya adalah otodidak. Oke, biasanya sering dipakai oleh orang-orang, anak-anak itu saya belajar secara otodidak. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang udah tahu otodidak ini maknanya apa sinonimnya. Oke, soal nomor 14 sudah ya, sudah terjawab. Oke, sekarang soal nomor 15. Nah, di sini ada kata latif. Nah, latif ini memiliki sinonim dengan kata A. Atraksi, B. Bersahaja, C. Aktif, D. Natural, atau E. Indah. Soal nomor 15. Kalau ada yang Indah. bisa. Apa soal jawabannya? Indah. Indah. Oke. Bisa membuat kalimatnya? Oke, saya dibantu membuat kalimat ya, silahkan. Ada yang bisa membuat kalimatnya dengan kata latif. Tadi sinonimnya adalah indah ya. Hmm,
Contohnya ini ya, untuk kalimatnya. Oke, gedung yang terawat dan tertata rapi terlihat sangat latif. Oke, terlihat sangat indah. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Nah, di sini ada kata gaji. Nah, gaji ini memiliki sinonim dengan kata A. Honor, B. Bonus, C. Tunjangan, D. Pekerjaan, atau E. Pencaharian. Gaji. Honor A. Honor. Oke, ya. Honor Nomor A. 16 adalah honor. Oke. Kalimatnya gimana? Oke. Pegawai tersebut mendapat kenaikan gaji pada bulan. Selanjutnya soal nomor 17. Nah, di sini ada kata registrasi. Nah, registrasi ini memiliki sinonim dengan kata oke, nomor 17. Registrasi memiliki sinonim dengan kata A. Jadwal ulang, B. Pengaturan pengaturan, C. Registered, D. Pendaftaran kembali, atau E. Pendaftaran. Pendaftaran kembali. Oke, pendaftaran kembali. Ada yang lain? Pendaftaran. Pendaftar. Pendaftaran. Pendaftaran. Oke, untuk mengikuti bimbel. Boleh. Oke. Nah, jadi contohnya untuk mengikuti bimbel, peserta disarankan mengisi registrasi. Nah, oke, ini jangan mengisi ya. Kita ganti. Oke, untuk mengikuti bimbel, peserta disarankan melakukan registrasi. Nah, di sini registrasi ini adalah artinya pendaftaran. Nah, misalnya ada kata tadi pendaftaran kembali. Nah, itu biasanya ada imbuhannya kayak registrasi ulang. Nah, itu berarti pendaftaran kembali. Nah, cuma kadang ada yang kurang pas itu di sini kan registrasi sudah pendaftaran. Nah, tetapi kadang ada yang membuat tulisan atau misalnya orang yang mengucapkan itu saya mau melakukan registrasi pendaftaran. Nah, jadi itu diulang ya, registrasi ini artinya pendaftaran. Jadi tidak harus disertakan atau diucapkan lagi kata pendaftarannya, karena itu sudah termasuk dalam registrasi. Oke. Nah, selanjutnya nomor 18 ada kata boga. Nah, boga ini memiliki sinonim dengan kata A. Makanan nikmat, B. Resep, C. Menu, D. Pakaian pengantin, atau E. Pakaian kebesaran. A. Makanan nikmat. Oke, boga ini adalah makanan nikmat. Oke, contohnya Ibu Susi. Hmm, apa ya? Oke, contohnya Ibu Susi membuka usaha jasa boga, berarti jasa untuk membuat atau menyediakan makanan-makanan yang nikmat. Oke. Oke, selanjutnya soal nomor 19 dan 20. Nah, di sini ada kata eclipse. Nah, eclipse ini memiliki sinonim dengan kata A. Gerhana, B. Penjepit buku, C. Garis khatulistiwa, D. Gaya gravitasi, atau E. Lonjong. A. Eclipse. Gerhana. Oke, yang betul adalah gerhana. Oke. Hmm, Contoh kalimatnya ada yang bisa membuat untuk eclipse.
Ya, jadi ya contohnya. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Di sini ada kata mukjizat. Nah, mukjizat ini memiliki sinonim dengan kata A. Takjub, B. Barokah, C. Karomah, D. Syafaat, atau E. Asyifa. C. Karomah. Oke, yang lebih tepat adalah yang C. Karomah. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini untuk soal sinonim. Nah, selanjutnya kita akan masuk di soal nomor 21. Ini adalah soal antonim. Nah, ingat-ingat ya bahwa kita harus teliti apa yang diminta dari soal tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya habis mengerjakan soal sinonim, kemudian berganti menjadi antonim atau sebaliknya, itu kita harus teliti karena kalau misalnya kita tidak teliti, kita habis ngerjain soal sinonim. Kemudian soal itu ternyata sudah berganti menjadi soal antonim. Nah, kalau kita tidak teliti, maka terkadang kita eh, tidak ngeh atau misalnya tidak sadar bahwa soal tersebut itu sudah ganti ke antonim. Nah, kemudian adik-adik nanti menjawabnya masih menjawab sinonimnya. Oke, jadi diingat-ingat ya bahwa salah satu kunci untuk menjawab soal di verbal ability ini harus paham betul apa yang diminta dari pertanyaan itu. Oke, selanjutnya soal antonim. Oke, soal antonim di sini ada kata eh, teks. Nah, teks ini memiliki antonim dengan kata A. Naskah, B. Konteks, C. Tekstil, D. Tekstur, atau E. Lateks. Oke, ada yang bisa menjawab soal nomor 21? Konteks. Oke, teks ini adalah berkaitan dengan eh, naskah atau berkaitan dengan tulisan. Nah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan tulisan itu adalah konteks. Berarti di sini antonimnya adalah konteks. Oke, selanjutnya soal nomor 22. Oke, kita ngejar ya, masih ini nanti soalnya total ada 40. Oke, selanjutnya soal nomor 22 ada kata takzim. Nah, takzim ini memiliki eh, antonim dengan kata A. Lazim, B. Yakin, C. Patuh, D. Hormat, atau E. Acuh. Takzim. Nah, kalau yang dari pondok itu biasanya akrab nih dengan kata-kata takzim. Oke, oke, kira-kira apa? Takzim. Ya. Oke, yang betul adalah untuk takzim ini adalah acuh. Nah, takzim ini artinya adalah patuh, atau mengikuti, atau mengindahkan ya. Nah, berarti lawan katanya apa? Lawan katanya adalah acuh. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada kata a priori. Nah, a priori ini memiliki antonim dengan kata A. Unggulan, B. Tidak istimewa, C. Proporsi, D. A posteriori, atau E. Prioritas. Oke, jawabannya apa? Nomor 23.
Istimewa. A priori. B. Oke. A priori ini adalah artinya adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Atau misalnya gini, kalian mau ke Bandung atau kalian misalnya belum 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 pernah me, apa ya? Misalnya kalian belum pernah menaiki Komedi Putar. Nah, itu a priori. Nah, kemudian kalian, oh komedi putar itu kayak bikin pusing ya, atau gini-gini, atau misalnya kayaknya seru atau bagaimana. Nah, itu adalah a priori. Nah, kemudian kalian jalan-jalan ke Dufan atau misalnya ke pasar malam yang ada komedi putar. Kemudian kalian naik komedi putar. Nah, itu setelahnya itu berarti namanya apa? Lawannya dari a priori. Nah, a priori ini adalah sesuatu pengalaman yang sebelum sesuatu pengetahuan sebelum orang itu ada pengalaman. Nah, berarti lawan katanya adalah sesuatu pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah pengalaman. Nah, ini biasanya ada kata yang eh, menjadi kata kunci. Nah, di jawaban A, B, C, D, E ini mana kira-kira yang memiliki kata kunci eh, pengetahuan yang dihasilkan setelah setelah mengalami atau setelah ada pengalaman. Kira-kira yang mana dari jawaban ini? Nomor 23. A, B, C, D, atau E? B. Yang mana? Oke, jawabannya yang mana? Yang nomor 23, A, B, C, atau D dan E? Oke. Nah, ingat bahwa ini dari bahasa, bukan bahasa Indonesia. Nah, berarti boleh jadi jawabannya itu bahasa Indonesia, boleh juga bukan. Nah, di sini kan ini sebelum ada pengalaman. Nah, sesudah itu biasanya kan ada yang namanya post. Nah, post itu artinya setelah. Kayak misalnya ada pre-test, ada post-test. Nah, pre-test itu adalah tes yang dilakukan sebelum kalian belajar atau sebelum mendapatkan materi atau sebelum mengikuti kegiatan. Itu ada pre-testnya atau tes tes yang dilakukan sebelum. Nah, kemudian ada post test. Nah, post test itu adalah tes yang dilakukan setelah kalian mengikuti kegiatan, kalian mendapatkan materi. Nah, itu namanya post test. Nah, di sini mana yang ada kata postnya? Nah, ini jawabannya adalah yang mana? Nomor 23. D. Oke ya, jawabannya adalah yang D. A posteriori. Nah, a posteriori ini adalah sesuatu pengetahuan yang dihasilkan dari eh, pengalaman atau setelah melalui pengalaman. Nah, ini ada kata pos. Jadi diingat-ingat ya bahwa terkadang untuk soal-soal verbal ability itu ada kuncinya. Nah, makanya kita harus paham kira-kira kata kuncinya itu di mana. Oke, jadi nomor 23 jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Nah, di sini ada kata eklektik. Nah, eklektik ini memiliki antonim dengan kata A, elektronik, B, tidak pilih, C, didaktik, D, memilih, atau E, eksentrik. Oke, soal nomor 24. Eklektik. B. Oke, Tidak yang pilih. B. B. Tidak pilih.
Ya, eklektik ini memilih ya. Jadi lawannya adalah tidak pilih. Oke, selanjutnya soal nomor 25. Nah, di sini ada kata asli. Asli ini memiliki antonim dengan kata A kuno, B sederhana, C duplikat, D murni, atau E orisinal. Yang mana A, B, C, D, atau E? Oke. C. Duplikat. Oke, yang betul Duplikat. adalah C, duplikat. Duplikat ini bukan asli ya. Oke, jadi lawan kata atau antonim dari kata asli adalah duplikat. Oke, contohnya kalian kan ada misalnya, oh saya mau duplikat kunci. Nah, berarti kunci itu bukan kunci asli, tetapi kunci yang diduplikat atau kunci yang dibuat menyerupai kunci aslinya. Oke. Kemudian soal nomor 26. Nah, di sini ada kata sekarang. Nah, sekarang ini memiliki antonim dengan kata A esok, B kemarin, C lusa, D kapan, E suatu masa. Kira-kira mana dari jawaban tersebut yang menjadikan antonim dari kata sekarang? Suatu masa. Ada yang lain jawabannya Kemarin. kemarin. Terus nomor 26 ya. Ada yang lain? Esok. Oke, Esok. yang tepat adalah yang A, esok. Nah, kenapa? Karena sekarang itu kan berarti kalau kayak kemarin itu kan berarti udah lalu. Lusa itu eh, agak sebetulnya bisa sih, cuma agak jauh. Nah, suatu masa ini jauh banget karena kalau misalnya kayak sekarang, sekarang ini kan penekanannya bahwa oh, sekarang saya lagi bimbel. Oke, berarti sekarang dia lagi bimbel saat ini. Nah, berarti lawannya apa? Esok. Esok itu berarti ya apa namanya? Sesuatu itu yang akan dikerjakan di esoknya. Nah, ini menjadi antonimnya dari sekarang. Oke. Jadi ini ya, untuk yang nomor 26 antonim dari kata sekarang adalah esok. Oke. Oke. Atau ada yang pernah ini nggak? Misalnya, eh, Dek belikan, misalnya kayak, Dek ambilkan buku di rak. Nah, sekarang, Bu, nggak besok. Nah, itu apa namanya, di, dibuat lawan kata ya, karena sekarang itu berarti antonimnya adalah besok. So, besok-besok. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Ada kata legislatif. Nah, legislatif ini memiliki antonim dengan kata A yudikatif, B eksekutif, C eksekusi, D musyawarah, atau E implementasi. Soal nomor 27. B. Oke, legislatif ini antonimnya adalah yang P. B. Oke, nomor 27 adalah B. Legislatif ini adalah yang membuat. Nah, eksekutif ini adalah yang menjalankan atau mengeksekusi. Oke, nomor 27 jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang nomor 28. Nah, 28 ini ada kata kebijakan. Nah, kebijakan ini memiliki antonim dengan kata A. Kebajikan, B. Keputusan, C. Kekacauan, D. Kerancuan, atau E. Kecerobohan. Cuan. Ke Dan kerancuan. Ada yang cuan. lain? Kebajikan. Kekacauan. Kecerobohan, Kekacauan. kecerobohan, Oke. kecerobohan.
Oke, ya. Nggak Yang tahu betul Kak. adalah kecerobohan. Nah, kenapa kecerobohan? Nah, karena kebijakan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tindakan. Nah, jadi kayak misalnya sesuatu yang ada kebijakan itu akan tertib. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak me, me apa ya, menegakkan atau dia tidak memberikan kebijakan, maka itu berarti dia bertindak secara ceroboh. Oke. Jadi itu ya, diingat-ingat bahwa ini berkaitan dengan suatu tindakan, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang memang menjadi pedoman. Nah, kalau tidak ada, berarti itu akan menjadi sebuah kecerobohan. Oke, itu soal nomor 28. Oke, selanjutnya soal nomor Bulan. 9. Oke, ada kata konklusif. Nah, konklusif ini memiliki antonim dengan kata A eksklusif, B persepsi, C proposisi, D ilusif, atau E kolusi. Konslu kon Nomor 29 yang konklusif. ilusif, ilusif. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Oke, oke. Konklusif. Nah, konklusif ini adalah conclusion atau ibaratnya adalah apa ya? Akhir atau ujung Ilusif pertama. atau rangkuman akhir atau conclusionnya apa? Kesimpulannya apa? Nah, sebelum ada kesimpulan atau di akhir itu berarti ada yang namanya yang harus diletakkan di awal. Nah, di awal di sini adalah mana yang kira-kira di awal. Oke, yang tepat yang oke, yang C, proposisi. Oke. Oke, jadi itu ya untuk soal nomor 29 konklusif ini antonimnya adalah proposisi. Oke, sekarang soal nomor 30. Nah, ini ada kata makar. Nah, makar ini memiliki antonim dengan kata A boleh, B menutupi, C mengeluh, D jujur, atau E muslihat. Jujur. Jujur. Ada yang lain? Menutupi. Menutupi. Oke. Ada yang lain jawabannya? Muslihat. Muslihat. Kenapa muslihat? Kenapa menutupi? Alasannya apa? Kenapa jujur? Boleh. Kenapa? Nah, kita lihat dari tindakan. Jadi kita lihat dari tindakan ya. Makar ini adalah sesuatu yang apa? Oke. Bentuk-bentuk makar itu apa? Sesuatu yang membabi buta atau sesuatu yang agresif, sesuatu yang ricuh. Contohnya kan membakar, kemudian apa mengeroyok, kemudian lain-lain sebagainya. Nah, itu tindakannya itu makar ini adalah tindakannya dilakukan secara terang-terangan. Nah, jadi terang-terangan itu makar misalnya eh, pemerintah juga tahu, negara juga tahu, orang semuanya itu tahu. Jadi tindakannya atau tindakan apa sih perusahaan tindakannya itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, kejahatannya itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, berarti kejahatan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dengan tidak terang-terangan itu
Namanya apa? Nah, ini kita lihatnya bukan di ininya, tapi di tindakannya. Oh, makar itu dilakukan secara terang-terangan atau secara eh, apa ya? Ibaratnya itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, berarti ketika tindakan itu dilakukan secara non makar atau tidak terang-terangan, maka menghancurkan tindakan menghancurkan itu namanya apa kalau tidak terang-terangan? Nama Menutupi. 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 Oke. Nah, ada yang lain jawabannya? Oke. Ya, yang lebih tepat adalah yang A, B, C, D atau E? D. B. Ada lagi selain menutupi, selain jujur? Muslihat. Oke, ya, yang lebih tepat adalah yang E, muslihat. Nah, muslihat itu menghancurkan, tetapi dengan sembunyi, dengan halus. Muslihat itu tidak terang-terangan atau bahkan kadang tersembunyi. Tersembunyi itu kayak dia tidak tahu bahwa sebetulnya dia sedang dihancurkan, tetapi dengan tipuan, dengan tipu muslihat yang tidak kasat mata. Tahu dengan intinya adalah orang yang melakukannya itu dia tidak diketahui. Kalau yang makar ini kan jelas bahwa oh si ini tuh melakukan tindakan makar. Nah, itu jelas. Nah, berarti em, lawan katanya adalah muslihat. Oke. Itu untuk hari ini ya. Kita masih ada 10 soal. Oke, kira-kira mau dilanjutkan atau mau kita keep buat pertemuan berikutnya? Berikutnya, berikutnya. Oke, di pertemuan berikutnya ya. Oke, nanti kita akan eh, melanjutkan pertemuan berikutnya karena nanti juga ada materi yang eh, kedua ya. Jadi biar kalian tidak terlalu malam selesainya. Nah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas di sisa soal nomor 31 sampai 40 dan soal analogi. Plus nanti insya Allah diingatkan untuk memberikan materi terkait dengan tips dalam mengerjakan soal di verbal ability. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Nah, nanti kalian silakan dicatat boleh, diingat-ingat boleh, dan dipelajari boleh.